saya akan memberikan contoh wawancara dengan teknik eksplorasi. Baik, di sini saya dengan Bapak siapa? Bapak Edi Hasibuan. Bapak Edi Hasibuan. Umurnya berapa, Bapak? 49 tahun. 49 tahun. Saat ini kan kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Iya, iya. Apa Bapak tahu? Tahu Pak, tahu ya. Apa saja yang Bapak ketahui tentang COVID-19 ini? Sejauh ini saya tahu kalau COVID-19 ini adalah wabah, karena wabah virus yang sangat berbahaya dan sudah menjalar ke berbagai negara. Pemerintah kan sudah memberikan anjuran tentang untuk stay di rumah aja kan? Apa Bapak tahu? Iya, ya tahu. Bagaimana menurut Bapak tentang anjuran tersebut? Ya, menurut saya anjuran tersebut tujuannya sebenarnya baik untuk memutus rantai penyebaran virus. Tapi dari sisi lain juga dampaknya juga sangat merugikan bagi masyarakat kecil seperti saya, terutama dampak ekonomi. Saya selaku pedagang makanan kan selama ini tidak boleh buka lagi Pak, jadi tidak ada penghasilan lagi. Berarti Bapak mengikuti anjuran tersebut atau tidak? Ya mau tidak mau Pak, ini kan sekarang sudah ada pemaksaan Pak, jadi kita sudah dilarang karena ada peraturan. Mau tidak mau kita harus menaati itu. Terus dampak yang ditimbulkan dari stay di rumah itu ada ke Bapak? Ya jelas ada Pak, dari segi ekonomi saya sebutkan tadi, tidak ada lagi pemasukan buat kami untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Nah, kami hanya mengandalkan simpanan atau tabungan kami yang ada, apa adanya lah Pak. Jadi kalau kira-kira tabungannya sudah habis, gimana? Ya kita pikirkan nanti Pak. Gini juga peluang-peluang usaha juga sulit Pak. Mau usaha apa juga kan nggak boleh seperti ini kan. Kita hanya ya mengharapkan bagaimana peran pemerintah, bantuan pemerintah seperti apa untuk menyelesaikan solusi ini Pak. Berarti Bapak belum melakukan upaya-upaya untuk mencari penghasilan dari lain-lainnya Pak? Ya penghasilan gimana Pak ya? Kita mau usaha apapun belum bisa. Mau berdagang ya, saya ini kan pedagang Pak. Mau bekerja seperti di pabrik-pabrik juga ditutup Pak. Gimana itu? Kan susah. Contoh dari teknik wawancara yaitu ventilasi. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita melakukan wawancara kepada teman saya ini. Bagaimana kabar Sasa hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat saja ya. Saya di sini ingin menanyakan Sasa. Jadi Sasa jawab aja sesuai dengan keadaan yang terjadi ya. Jadi saya merasa Sasa akhir-akhir ini kok kelihatannya tampak gelisah gitu ya. Kenapa gelisah, karena apa? Itulah dia. Keterpurukan ekonomi selama masa COVID-19 ini, aduh bikin pusing sekali. Kita ketahui corona ini memang berdampak ya kepada kehidupan kita, baik kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Maukah Sasa menjelaskan kepada saya keterpurukan yang terjadi di keterpurukan ekonomi yang terjadi di keluarga Sasa itu bagaimana? Saya ini kan pedagang, jadi sehari-harinya saya tuh berjualan di pasar. Saya tuh pedagang pakaiannya. Kayak seperti sekarang inilah, pemerintah melaksanakan social distancing, PSBB, penutupan sebagian besar toko yang dirazia pun bahkan oleh Satpol PP. Nah, pendapatan saya yang biasanya satu hari itu omsetnya hampir dapatlah 80%, sekarang itu menurun sekali. Kadang 10%, kadang tidak dapat sama sekali.
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah kalau kita buka nanti kita kena sanksi, kalau nggak dibuka kita juga bingung bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya kalau sekarang kita memanfaatkan apa yang ada sajalah di rumah, sembari kan pemerintah juga telah memiliki program-program tertentu untuk membantu keluarga-keluarga yang terdampak COVID-19. Saya mau membahas mengenai teknik interview pekerja sosial. Di sini topiknya yaitu dampak pekerjaan dari masalah COVID-19 ini. Dan di sini saya sudah sama narasumber atau klien saya. Langsung saja saya mau menanyakan bagaimana kendala pekerjaan ibu di masa COVID ini, Bu? Saya sebagai pedagang keliling ya sangat sulit, sangat sedih juga karena dalam keadaan seperti ini nggak bisa menghasilkan yang mencukupi, udah segala-galanya, termasuk harga barang-barangnya, bumbu-bumbunya semua mahal. Lagi pula pun yang jualan, yang beli pun agak mikir dia karena keadaan uang juga, karena nggak ada pekerjaan yang tetap dia. Ya ini lagi banyak narapidana yang dipulangkan ke rumahnya. Begitu juga dia nggak ada pekerjaan juga. Banyak juga lah ini perampokan, penodongan gitu. Jadi Bu, masalah pembahasan mengenai itu saya rasa sudah cukup. Bagaimana kalau selanjutnya kita membahas tentang masalah pekerjaan ibu akibat dari dampak COVID-19 ini? Nah, itu juga penghasilannya kurang. Lagi pula sering membawa kembali apa yang kami jual tuh. Saya jual keliling jamu itu pun banyak pulang karena kondisi orangnya pun nggak ada uang, nggak ada kerjanya. Kadang-kadang ada juga yang utang, kadang-kadang ada juga yang segini boleh apa enggak, ya boleh, utang pun nggak apa-apa, akan besok-besok ada uang dibayar gitu. Penting jualan, tetap bekerja walaupun itu dapatnya seberapa, walaupun sakit rasanya, capek, tapi nggak apa-apa, saya kerjakan juga. Kira-kira itu cukup nggak ya Bu Ya, untuk cukup. kehidupan? Sebetulnya enggak, tapi kayak mana lah, kalau nggak dikerjakan semakin tambah sulit gitu, tambah susah. Hanya bekerja terus, lagi pula rasanya capek, tapi kayak mana, rasanya udah nggak mau, tapi kayak mana ya, cepat kerjain juga lah. Nah, Bu, selamat malam. Jadi ini kita sama-sama tahu bahwa dunia ini lagi dilanda oleh virus corona yang sangat berbahaya. Sebenarnya Ibu tahu nggak sih tentang virus corona ini apa? Virus yang belum ada obatnya ya, mematikan ya kan, mudah penyebarannya kan. Okay. Jadi Ibu pertama kali tahu virusnya dari mana? Dari sosial media, dari televisi juga. Jadi kan ini kita udah tahu nih bahwa pemerintah Indonesia sendiri sudah menganjurkan kita buat di rumah aja untuk mengantisipasi virus ini menyebar. Menurut Ibu langkah ini benar nggak sih? Benar sih, bagus untuk memutus tali rantai virus corona kan. Ya, tapi kan sama-sama tahu nih ada dampak buruknya, kayak banyak yang kehilangan pekerjaan dan segala macam. Menurut Ibu itu apakah langkah ini masih tepat? Ya pasti ada lah, efek baik buruknya pasti ada. Ya untuk kebaikan bersama ya memang harus ambil resiko. Yang lagian kan kita udah dapat bantuan dari Pemda setempat. Oke, kemudian kan kita nih nggak tahu nih sampai kapan virus corona ini akan ada di Indonesia. Kemudian pemerintah juga belum ada memberikan penyelesaian yang pasti, hanya menyuruh kita untuk mengajukan kita di rumah aja. Sedangkan banyak orang-orang yang memerlukan dan mencari kerja, mau mencari makan untuk keluarganya, gitu loh. Jadi Bu, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Ya sebenarnya orang-orang yang kekurangan ekonomi dapat terus hidup.
penting dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah nggak ada, nggak bisa bantu kita, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Ini selamat ya buat lulusan kamu di SMA. Terima kasih Kak. Bagaimana perasaan kamu setelah mendengar nih nama kamu lulus? Yang pastinya senang dong, karena perjuangan 3 tahun nggak sia-sia. Cuman karena memang UN sudah dihapus, jadi kami berasa lulus kami itu kurang ada perlawanan karena tidak ujian gitu, tidak belajar, tidak deg-degan di H-1 UN seperti itu. Ya, memang kalau saya tahu pun baru tahun ini ya yang berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Karena kita pun nggak bisa mungkirin kan tahun ini karena ada dampak COVID-19 itu, ya kita pun dianjurkan untuk bekerja, belajar, bahkan beribadah di rumah. Tapi saya salut buat tahun ini, maksudnya buat kalian punya generasi tahun ini pun udah cukup mematuhi peraturan dari pemerintah, cukup baiklah buat kalian gitu. Nih, boleh berbagi cerita tentang pengalaman jalur undanganmu, entah apa yang berkaitan dengan universitas kayak gitu. Sebelum ditiadakannya UN, kami sempat dibuat pemerintah sekolah, dan puji Tuhan nama saya masuk. Jadi saya diperbolehkan untuk mengikuti SNM. Namun pas pengumuman SNM ternyata nama saya tidak ada warna merah, artinya tidak lulus SNM. Ya kecewa juga sih, karena ekspektasi orang tua tidak terpenuhi gitu. Tapi karena rasa kecewa tersebut membangkitkan semangat saya untuk mengikuti STM tahun ini. Oh iya, oke. Mungkin kita bisa kecewa, tapi jangan kita berlarut untuk kecewa itu gitu kan. Kalau kita tahu pun banyak gitu jalur untuk ke universitas gitu, mau di universitas manapun ya, kita itu menurut kita sendiri, kemampuan kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain, bukan orang lain yang menunjukkan kita sukses, tapi diri kita sendiri gitu. Apa sih langkah-langkah yang udah Kuliah itu secara online berarti ya? Iya benar. Kuliah secara online berarti itu yang dianjurkan pemerintah sekarang ya? Iya, dari kampus juga menganjurkan untuk kuliah dari rumah. Berarti selama kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi angka penyebaran COVID ini kamu ikuti? Sejauh ini saya ikuti, cuman ada beberapa yang saya tidak ikuti, seperti kalau keluar beli sesuatu di warung saya tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan masker? Tidak. Kenapa? Karena menurut saya jarak yang terlalu dekat dan itu tidak berdampak langsung ke saya. Memang itu tidak berdampak langsung, tapi itu kan udah dianjurkan untuk menggunakan masker. Apalagi kan akhir-akhir ini tidak menggunakan masker dikenakan denda. Apakah kamu tahu itu? 100 juta. Saya baru tahu. Untuk data perkembangan corona kamu ikuti? Kurang mengikuti saya dengan itu. Loh, di Indonesia sih setahu saya data corona itu udah mencapai 10.000 lebih ODP positif. Itu kamu nggak tahu? Kurang tahu. Nah, selama ini sebanyak 500 orang itu dinyatakan positif setiap harinya. Jadi menurut saya, saran saya, kamu tuh menggunakan masker untuk tidak untuk tidak menambah penyebaran COVID tersebut. Itu solusi saya. Oke, makasih solusinya saya akan. Selamat malam kawan-kawan. Kali ini saya Sarul Sanyago melakukan teknik interview kepada seorang pedagang jus di daerah Aikanopan. Saya menggunakan teknik generalisasi, yaitu minimalisir kesalahan atau kecemasan klien akibat pandemi yang kali ini telah melanda daerah negeri kita, yaitu berdampak pada ekonomi masyarakat. Selamat malam Bu. Jadi saya Sarul Sanyago, Bu. Saya ingin menanyakan kepada Ibu mengenai perihal tentang pandemi atau COVID-19 yang di kali ini telah melanda negara kita, khususnya daerah kita. Jadi ingin saya tanyakan, apakah selama pandemi ini atau virus corona ini Ibu mengalami kecemasan atau kekhawatiran akibat dampak pandemi ini? Jadi dari segi apa Bu Ibu merasa cemas gitu ketika ada pandemi ini? Ya, namanya kita usaha
apalagi mau di lebaran biaya besar. Sekarang jualannya Jadi masalahnya kekhawatiran itu adalah ketika jualan ya Bu ya, sepi. Kemudian apalagi ini kebutuhan ya Bu. Ibu kebetulan single parent ya, single parent. Kemudian yang dikhawatirkan untuk kecemasannya itu ketika berjualan sedikitnya pendapatan jualan itu sehingga berdampak kepada keluarga anak-anak khususnya Bu ya. Apalagi ini mau dekat hari raya. Saya kira Bu semua juga merasakan dampak itu, mulai dari pengusaha bahkan karyawan sampai pedagang. Jadi saya kira Ibu tetap bersemangat untuk menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi ini semoga tetap berlalu, karena yang Ibu rasakan tidak hanya Ibu yang merasakan, juga semua orang kalangan juga merasakan ini. Jadi saya harap Ibu tetap terus berusaha, berjualan, berdagang agar kiranya walaupun sedikit yang penting bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Salam. Sangat merasakan sekali. Dampak yang seperti apa itu Bu? Misalkan pendapatan Ibu sangat berkurang, lebih dari separuh hilang pendapatan. Kemudian sosial ke masyarakat Ibu pun berkurang. Sosial ke masyarakat Ibu pun berkurang. Seperti bersilaturahmi kita pun tidak ada karena pengaruh COVID. Oke, terkait perekonomian. Jadi sekarang perekonomian Ibu bagaimana? Sangat merosot lah. Apalagi Ibu orang tua tunggal, anak-anak mau dibiayakan, sehari-hari mau dicukupi. Apakah Ibu mendapatkan bantuan dari pemerintah? Wah, sama sekali tidak pernah mendapatkan Ibu hal seperti itu. Lagi bantuan pemerintah, PKH Ibu tidak pernah mendapat, bantuan pun tidak ada. Saya akan merekomendasikan Ibu ke kantor lurah untuk mendapatkan. Jadi Pak, selama pandemi dan lockdown yang sudah kita jalani selama 3 bulan ini, apa perubahan yang paling besar yang Bapak rasakan selama di rumah aja? Nah, iya, saya baru menyadari satu hal yang luput dari perhatian saya selama ini. Saya punya anak perempuan, sekarang duduk di bangku SMP. Sikapnya berbeda dari waktu kecil dulu. Dulu dia anak yang penurut dan ceria. Tapi sekarang dia sangat tertutup dan asik dengan dunianya sendiri. Saya rasa dia main HP. Selama 5 tahun kebelakangan, saya memang jarang di rumah. Tapi saya dulu selalu memenuhi kebutuhannya. Bahkan saya memberikan HP pada saat kelas 5 SD agar dia tidak kekurangan. Namun selama 3 bulan di rumah, saya baru menyadari kalau sikapnya sangat berbeda. Oh, seperti itu Pak. Jadi putri Bapak itu perubahan tingkah lakunya itu karena kebiasaan dia Pak. Jadi menurut psikologi anak, seorang anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola asuh yang dia dapatkan semasa dia kecil. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, 5 tahun ke belakang Bapak jarang di rumah, tapi Bapak memenuhi semua kebutuhannya. Seperti Bapak membelikan dia handphone pada saat dia kelas 5 SD. Nah, perhatian yang seharusnya didapatkan dari Bapak, dia dapatkan dari handphonenya itu, yaitu dari teman-teman sosial medianya. Jadi makanya dia tuh tumbuh dengan perhatian dari teman-temannya, makanya dia nyaman dengan HP-nya, terbiasa menyendiri dan juga berkelumut dengan HP-nya. Itu Pak yang menyebabkan putri Bapak rasa berubah sekarang. Oh, begitu. Tapi Mbak, dia itu selalu merendahkan saya. Karena sementang keluarganya itu orang berada dan punya banyak koneksi. Terus dia juga main tangan kalau marah.
saya nggak berani untuk minta cerai. Takutnya kalau kalah terus semakin diperlakukan parah sama dia. Saya juga nggak kuat diginiin terus. Saya pasti berusaha sekuatnya. Saya nggak mau gini terus, Mbak. Terima kasih atas kesediaan Mbak untuk berbicara tentang permasalahan Mbak. Di sini saya sebagai pekerja sosial akan membantu sebisa saya untuk memecahkan permasalahan Mbak. Saya ingin bilang begini Mbak, Indonesia kita ini adalah negara hukum. Ada undang-undang yang melindungi masyarakat, dan undang-undang tentang perempuan itu tidak sedikit, sangat banyak. Karena posisi kita ini rentan diskriminasi. Mbak nggak perlu takut kalau karena keluarganya punya relasi atau punya koneksi atau punya harta yang berlimpah. Mbak nggak perlu takut. Yang Mbak harus tetap yakin bahwa posisi Mbak itu nggak salah, dan nggak ada satupun manusia yang berhak untuk menyiksa orang lain. Itu. Nah, kemudian Mbak harus yakin, Mbak harus semangat bahwa pasti pengacara juga bakalan ngelakuin yang terbaik. Terus kemudian saya juga akan berusaha semampu saya, sebisa saya untuk mengkoneksikan Mbak dengan lembaga-lembaga perlindungan sehingga ada yang nge-backup Mbak. Nah, hal itu akan menguntungkan kita untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Yang penting Mbak harus yakin bahwa Mbak benar dan tidak ada satu orang pun yang berhak melakukan penganiayaan terhadap makhluk. Terhadap hewan saja ada hukumnya, apalagi terhadap perempuan. Untuk itu, saya menekankan lagi di sini, Mbak harus semangat dan yakin bahwasanya Mbak pasti bisa.